Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi ya, saya share lagi kegiatan saya di warung sembako ya. Udah kangen dong pastinya ya. Aktivitas rutinitas kita sehari-hari menjaga warung sembako rumahan, yang warung sederhana namun tetap digemari anak muda, anak-anak, balita, orang tua maksudnya ya. Dan dari tua sampai muda sampai remaja, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya suka warung sembako sederhana ini ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Meskipun usaha rumahan, usaha kecil-kecilan, tapi tetap banyak yang menggemari ya, karena kita menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk para pelanggan kita, dari mulai anak-anak hingga orang tua, lansia juga bisa ya teman-teman berbelanja di warung sembako sederhana ini ya. Mengelola usaha warung sembako itu susah-susah gampang ya teman-teman, tapi kalau kita udah tahu triknya pasti bakalan mudah banget ya untuk mendapatkan pelanggan gitu ya teman-teman. Intinya itu kita harus fokus pada jualan kita, nggak usah hiraukan kiri kanan kita, entah itu banyak saingan atau tidak, ataupun harga-harga mahal atau tidak, seperti itu ya. Di zaman sekarang itu barang-barang sembako tidak ada yang murah teman-teman, semuanya modalnya mahal, naiknya banyak banget ya. Terlebih harga beras dan telur saat ini lagi mantep banget harga-harganya ya bun. Saya menjual harga beras sekarang yang paling murah 13 ribuan ya teman-teman, dan untuk yang agak mahalan itu 15.000 per liternya ya untuk saat ini. Dan untuk yang harga yang sangat fantastis itu harga beras ketan, sekarang itu harganya di atas 20 ribuan yang kualitas super ya teman-teman. Dan untuk harga jual telur di warung saya per kilonya 31 ribuan ya teman-teman. Untuk setengah kilo saya jual di 16.000, seperempatnya di 8 ribuan gitu ya. Untuk per butir 2.500 yang agak besaran gitu ya. Dan untuk yang kecilnya 2 ribuan aja, seperti itu ya. Untuk harga gula pasir saat ini juga ada kenaikan lagi teman-teman. Di sini saya jual harga per kilo 17.500. Untuk setengah kilo saya jual di 9.000, seperempatnya 5 ribuan. Untuk minyak goreng curah kita jual di sini per seperempat 5.000, untuk setengah kilo 9.000, dan 1 kilonya 17 ribuan. Untuk harga minyak goreng kemasan tergantung mereknya ya bun. Untuk di wilayah saya di sini yang paling laku itu merek minyak kita dan Grenco gitu ya. Dan juga minyak yang murah teman-teman ya. Untuk minyak merek-merek terkenal yang mahal itu agak sedikit peminatnya ya, karena sekarang minyak sudah banyak dan para pelanggan lebih memilih minyak yang bermerek kualitas rendah dan harganya pun lebih terjangkau lagi. Untuk di wilayah saya di sini minyak kita masih saya jual di harga 15.000 per liternya ya. Untuk yang Grenco saya jual di harga 16 ribuan per liter. Untuk setengah liternya saya jual di harga 9 ribuan gitu ya teman-teman. Dan untuk daya beli di zaman sekarang, para pelanggan tetap membeli ya barang-barang yang harganya yang semakin naik teman-teman ya. Namun pembeliannya itu tidak banyak ya, paling ya beras 1 liter paling banyak ya 5 liter gitu ya teman-teman. Untuk minyak goreng ya paling banyak tuh 1 kiloan gitu. Kecuali orang berdagang pasti bakalan membeli yang lumayan banyak ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk barang-barang lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan di rumahnya masing-masing pastinya ya. Kita pun mengerti ya di zaman sekarang apapun serba mahal, jadi kita harus bisa menghemat, mengatur uang dapur kita masing-masing. Kita pun sebagai pedagang sembako juga harus pandai mengatur keuangan warung kita agar barang-barang kita tetap komplit, tetap terjaga stoknya, terutama di barang-barang yang memang kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditunda ya teman-teman. Meskipun barang-barang tersebut harganya lagi naik daun, lagi melejit banget ya, namun kita tetap harus sediakan barang-barang tersebut
karena barang itu barang pokok kebutuhan kita sehari-hari ya teman-teman. Meskipun harganya naik banyak, tapi bakalan laku juga ya teman-teman. Cuman tidak seperti lagi harga murah, mungkin orang beli banyak gitu ya, orang beli per kilo gitu. Namun sekarang tuh lebih menghemat lagi ya, paling banter ya setengah kiloan gitu ya teman-teman, untuk konsumsi sendiri ya. Beda dengan orang jualan pastinya seperti itu. Dan kita memaklumi juga kondisi keuangan kita saat ini. Usaha sembako itu lagi goyah banget ya teman-teman. Selain barang-barang harganya, modalnya naik terus ya, dan daya beli masyarakat juga dibagi-bagi kayaknya seperti itu ya. Karena sekarang menjelang bulan Ramadan juga teman-teman ya, kita harus punya persiapan untuk nanti di saat bulan puasa gitu teman-teman. Terutama kita yang mempunyai usaha sembako, kita tahu dong barang-barang apa saja yang akan laris manis di saat bulan puasa nantinya ya. Dan kita harus persiapkan dari jauh-jauh hari sekarang ini ya, agar tidak kehabisan stoknya. Pastinya seperti itu teman-teman. Usaha warung sembako rumahan, meskipun warung sederhana, tampilannya pun jadul sederhana aja teman-teman, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali, banyak sekali pelanggan-pelanggan saya, dari mulai anak-anak hingga orang tua ya. Seperti anak-anak itu mencari kebutuhannya seperti jajanan gitu, mainan, ataupun mie instan, ataupun juga mencari obat-obatan yang mungkin memang pas untuk anak-anak ya, atau juga seperti misalnya kayu putih ataupun untuk bedak gitu ya. Biasanya kan ada khusus untuk anak-anak seperti itu ya, kita sediakan juga di warung sembako kita. Dan kita itu sebagai pemilik warung tuh harus mengerti ya, kebutuhan apa saja yang memang cocok untuk anak-anak misalnya ya, dan kebutuhan apa saja yang cocok untuk anak-anak remaja seperti itu ya. Kita harus mengetahui dan kita harus juga punya di warung kita ini ya, agar warung kita itu tetap eksis dan berkembang dengan baik, dengan kita menyediakan berbagai macam kebutuhan dari mulai anak-anak hingga orang dewasa gitu ya teman-teman. Meskipun warung kita ini sederhana, masih kecil-kecilan, modalnya pun ya seadanya ya teman-teman, tidak banyak banget, bukan seperti agen ataupun bukan seperti di minimarket yang harus bertumpuk-tumpuk stoknya. Namun kita ya asal cukup aja ya, pas orang beli tuh ada barang tersebut seperti itu ya. Dan kita juga harus berani capek ya teman-teman mengelola usaha warung sembako ini. Kita harus berani capek berbelanja berkali-kali misalnya sehari itu ya. Dan kita juga harus mengerti bahwa kita itu modalnya masih terbatas gitu ya. Dan kita bagaimana caranya agar melengkapi semua kebutuhan pelanggan, melengkapi dagangan kita itu seperti apa caranya ya. Ada uang sedikit belanja, ada uang sedikit belanja seperti itu ya teman-teman, untuk supaya stok terjaga dan uangnya itu tidak lari kemana-mana. Kita fokuskan untuk berbelanja di barang-barang sembako yang memang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh pelanggan kita ya. Kita juga harus mengetahui barang apa saja yang sekiranya bakalan dicari setiap hari oleh pelanggan kita ya, supaya kita bisa memutar cepat modal kita ini dan tidak ada penumpukan ataupun tidak ada penimbunan barang-barang yang lambat lakunya ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton dan mohon dukungannya juga untuk selalu support ataupun dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi ya. Saya tunggu juga loh komennya dan supportnya juga ya, like, komen juga, subscribe-nya ya pastinya ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.